Sanggar Kiai Bae yang menampilkan beberapa pertunjukan seni budaya seperti itu. Itu pas waktu itu bigat yang pertama dilaksanakan itu belum dan itu apa titik awal baru didirikannya Ikatan Pelukis Banyumas itu Pak? Bukan, jadi yang ini saja bukan Ikatan Pelukis Banyumas. Oh, bukan ya, berarti ya. Komunitas Purba Sokaraja. Ya, kebetulan saya juga sebagai yang di amanat sebagai ketuanya gitu. Jadi sebelum ada Ikatan Pelukis Banyumas sudah ada komunitas Purba Sokaraja gitu. Nah di situ ada kita menghadirkan beberapa seniman ya, pelaku seni tahun 70-an, termasuk ini kakak saya, Mas Tevor. Dulu ada almarhum Pak Syahir, almarhum Pak Mufti, pelaku seni tahun 70-an lah. Nanti mungkin bisa diulik oleh Mas Tevor tentang kegiatan kesenian di tahun 70-an itu. Jadi ya kita latar belakangnya kan itu kan, tadi kan banyak yang menanyakan kangen dengan lukisan Sokaraja gitu, karena ada juga yang menulis kan bahwa Sokaraja pernah mencapai ada yang mengatakan bahwa galeri terpanjang se-Asia Tenggara gitu. Tapi memang sih logis gitu kan, karena mungkin sebelum ada booming media sosial ya kan, maka kadang penulis kan kayak gitu kan ya, menulis ya biar menarik gitu kan, galeri terpanjang Asia Tenggara, karena memang dulunya sebelum ada keramaian getuk goreng itu banyak sih yang menjual lukisan di kanan kiri sepanjang jalan itu. Sepanjang jalan dari area Sokaraja itu ya, banyak sekali yang pelukis ya, banyak toko yang menjual lukisan gitu. Karena pada tahun itu tahun 80-an masih dirasakan. Tahun 80 saya sudah sekolah dasar di SD, masih merasakan hangatnya pemasaran lukisan itu. Ada yang pakai gerobak, ditanyakan dulu seperti itu. Lah itu banyak sekali desa-desa yang ada di Kecamatan Sokaraja yang mempunyai rumah produksi gitu kan. Nah, di rumah itu sebagai studio ataupun tempat berkarya lukisan gitu. Ada Sokaraja Wetan, Sokaraja Lor, Sokaraja Tengah, Sokaraja Kulon, Karangnanas, Jompo juga ada gitu. Ya. Berarti memang produksi banyak sekali ya, untuk pelaku seni di Sokaraja sih. Iya, pada waktu itu. Tahun itu berarti memang tahun yang memang lagi masa jayanya, booming ya Pak, lukis itu ya. Apalagi tadi yang disampaikan oleh Bapak Zen itu deretan sepanjang jalan Sokaraja itu ya, banyak yang menampilkan lukisan yang menarik, sangat istimewa sekali berarti ya Pak ya waktu itu ya. Gayanya juga khas kan, gayanya kan pemandangan alam ya, alam. Ada gunung, ada sawah, ada juga danau gitu. Ya temanya mau indie gitu kan, mau indie. Kiblatnya ya ke tokoh-tokoh pelukis naturalis realis Indonesia kayak Dullah, Basuki Abdullah dan yang lainnya gitu. Iya itu jenis apa? Bukan jenis ya, apa tadi namanya yang itu naturalis, realistis, itu kan pasti itu gambaran yang saat waktu saya masih duduk di SMP juga dicontohkan juga terkait lukisan yang naturalis bagaimana, realistisnya bagaimana, itu juga sangat menakjubkan sekali. Contohnya dari salah satu pelukis yang tadi Basuki Abdullah itu juga lumayan terkenal itu Pak. Kalau boleh tahu untuk yang bigat yang pertama dulu itu kan pelopornya dari komunitas Purba Sokaraja. Oh ya, Purba Sokaraja. Perupa Sokaraja. Nah, Perupa Sokaraja. Itu kalau boleh tahu berapa anggota waktu itu? Apa memang masih sedikit atau sudah cukup lumayan banyak waktu itu?
Ya ada ya sekitar 15 sampai saat ini juga masih ya, masih ada. sekitar 15 ya sampai 20 sebenarnya sih ada, coba kan yang aktif ya sekitar 15-an itu. Masih eksis juga sampai saat Ya. ini ya Pak. Dan untuk di komunitas ini, di komunitas Perupa Sokaraja juga pastinya banyak lukisan-lukisan yang ditampilkan juga atau gimana Pak? Iya, jadi yang ikut ini komunitas Perupa Sokaraja atau KUAS ini kan generasi yang keberapa gitu kan dari tokoh lukisan, tokoh pelukis Sokaraja gitu kan. Misalkan katakanlah di sini ada yang namanya tokoh pelukis yaitu Pak Biis itu, Pak Sarbini, tapi Nama Pak Ibu Pak Biis. ya nama kerennya Pak Biis gitu. Ini sekarang generasi yang ketiga, ya generasi ketiga dari Pak Biis yang aktif di KUAS ini. Yang di komunitas Perupa Sokaraja, generasi ketiga. Ya, dan banyak sih teman-teman yang lain gitu yang mengikuti ataupun melestarikan gaya lukisan Sokaraja, namun sering juga ada improv, ada kreativitas gitu, nggak yang tradisional sekali gitu ya. Itu udah ada improvisasi terkait dari lukisan-lukisan yang sebelumnya baru yang menstandar, terus kita diimprove sama komunitas Perupa Sokaraja karena semakin berkembangnya zaman gitu ya Pak ya. Harus selalu mengikuti perkembangan Iya, zaman. karena kalau itu kan biar menarik perhatian dari kita Betul juga sekali. tahu bagaimana dari komunitas dari pelukis di daerah Sokaraja ini menampilkan lukisan-lukisan yang sangat luar biasa sekali. Contohnya dari pameran tadi yang sudah dipamerkan di yang ada di aula depan ya, itu, di aula itu sudah ada beberapa pameran juga yang pelukisnya juga luar biasa. sekali itu lukisannya. Dan kalau boleh tahu Pak, untuk komunitas Perupa Sokaraja dan pastinya kan untuk saat ini mungkin ada yang hadir hari ini. Ada bagian tuh, ada Mas Abdul, ada Mas Mas Siri, Abdul, ada iya. Pak Mugo, Kamu tuh. yang lainnya mungkin di dalam ada yang lagi meneruskan Oke, siap-siap. Jadi lukisan ya. ya apresiasi juga buat para komunitas ini ya, karena sudah melestarikan dari tahun-tahun yang memang dari kita belum lahir ya Mbak Rizky Betul, ya, iya. sampai saat ini ya. Lama sekali ya, Lama Pak. sekali, jadi masih eksis juga ya, pastinya butuh effort yang luar biasa dari Betul. komunitas ini supaya bisa eksis sampai saat ini. Betul sekali. Lanjut untuk saya ingin bertanya lagi nih Pak, terkait Ikatan Pelukis Banyumas tadi. Bapak juga kan menjabat sebagai ketua ya kalau tidak salah. Untuk sampai saat ini masih menjabat sebagai ketua. Di Ikatan Pelukis Banyumas ini memang kebanyakan itu pelukis yang daerah Sokaraja atau dari seluruh daerah Banyumas itu ada Pak? Ya, jadi kan setelah ada komunitas Perupa Sokaraja KUAS gitu kan, dengan anggota yang yang terbatas mungkin ya karena skopnya kecil. Karena Sokaraja aja ya. Ya, dan sebelum ada kegiatan KUAS juga memang sudah ada kegiatan berkesenian kan di luar Sokaraja, di Purwokerto, di daerah Sumbang atau di mana gitu. Maka teman-teman di luar Sokaraja juga tertarik lah dengan kegiatan bersama bersama-sama gitu. Makanya sebelumnya sih memang sudah ada perkumpulan, cuma kan kadang kalau perkumpulan seniman itu musiman gitu ya, apa sih? Ya bukan anget-anget kayak ayam gitulah. Kalau lagi booming ya, gitu ya, betul, baru ya. nanti mereka pada kumpul. Makanya setelah itu kami teman-teman mengadakan itu yang namanya Ikatan Pelukis Banyumas yang anggotanya memang kebetulan hampir dari setiap kecamatan ada. Ada yang dari Tambak, Sumpu sampai ke Aji Barang ada. Jadi semua ranah kecamatan hampir di Kabupaten Banyumas itu ada yang ikut di Ikatan Pelukis Banyumas. Nah mungkin kemarin-kemarin ada pameran apa Pak mengadakan pameran atau bagaimana terkait di Ikatan Pelukis Banyumas ini? Oh, yang tahun ini mungkin ya. Untuk Ikatan Pelukis Banyumas kemarin pameran di Heterospace itu
pameran sastra rupa Babat Banyumas itu yang iya. saya ceritakan tadi, yang saya sampaikan tadi bahwa pameran sastra Banyumas, sastra rupa Babat Banyumas itu terinspirasi dari Tembang Moco Pak. iya sastra itu kan, sastra Babat Banyumas gitu. Sementara kan masyarakat atau kita kan ya budaya membaca sangat minim ya, dengan adanya gadget barangkali gitu kan, banyak sekali tontonan-tontonan, maka budaya membaca sangat minim. Mau dulu atau tempo sekarang kita nggak tahu gitu kan. Itu salah satu bahasa itulah untuk menceritakan tentang apa yang ada di dalam hati si pelukis yang akan disampaikan. Nih kebetulan di sini ada pelukis yang di sini. Oh itu yang tadi Iya. pelukis ya. Iya. Pak Kuseri bisa diceritakan tentang lukisan itu. Oh iya, monggo. Iya. Oh ini tadi yang itu yang melukis Ya, yang kaitan dengan Ketuk gambar. Goreng. Oh Ketuk Goreng Sokaraja. Oh ini pelukisnya tadi saya sangat terkesan sekali untuk lukisannya Pak. Monggo boleh diceritakan Bapak bagaimana inspirasinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai lukisan Sokaraja itu ya, itu sebenarnya bukan lukisan tempo dulu. Lukisan kemarin-kemarin aja sebelum ada Alfamart. Ya, karena itu istilah divisualisasikan seperti tempo dulu. Padahal itu lukisan fotonya foto kemarin, foto itu. Jadi seolah-olah kayak zaman tahun 70-an gitu. Jadi tujuannya kan itu dulu kan Sokaraja sebagai galeri terpanjang. Ya, kalau betul. sekarang kan sebagai galeri kuliner itu. Karena banyak ketuk goreng ya Pak. Iya, masalahnya kayak gitu gitu. Jadi gambarnya tempo dulu tapi itu zaman sekarang itu kelihatannya kayak tahun 80 70-an. 70-an gitu. Udah gitu aja. Luar biasa, tepuk tangan untuk Bapak Kuseri. Dan itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kuseri atas informasinya tadi. Ya memang benar itu memang saya kira itu kok masih, tapi memang bagus sih lukisannya yang digambar oleh Pak Bagus Kuseri, sekali. salah satunya ya itu ya. Sepanjang deretan Jalan Sokaraja itu kan ya sekarang memang bagus sih lukisannya yang digambar oleh Pak Bagus Kuseri, sekali. salah satunya ya itu ya. Sepanjang deretan Jalan Sokaraja itu kan ya sekarang memang kita tahu banyak sekali kuliner-kuliner ya. Iya. Ada Makanan khas Sokaraja. Iya benar. Ketuk Jadi goreng. zaman dulu mungkin yang disampaikan oleh Pak Z memang ada banyak pelukis ya yang Pelukis, sepanjang itu maka disebutlah galeri, pernah disebutkan di liputan.com kalau tidak salah saya baca artikelnya, itu memang disebutkan sebagai galeri terpanjang di Asia Tenggara. Wah, itu sangat Luar mengesankan ya, biasa. se-Asia Tenggara loh Betul. itu, se-Asia Tenggara. Iya. Ya. Baik, Lalu ada ya, terkait nanti bigarnya apa yang disampaikan oleh Pak Zen untuk kedepannya biar nanti para komunitas terutama anak muda ya, anak muda kan sekarang pastinya harus yang paling terdepan untuk mengembangkan atau mungkin melestarikan budaya Sokaraja khususnya pelukis, karena kan memang sayang sekali kalau misalkan dalu menika kita saya kon ngomong masalah Sokaraja dan budaya yang ada di Sokaraja. Cerita Sokaraja, cerita yang tetes itu masih sampai hari ini masih simpang siur. Maka Sokaraja itu tidak disebut sejarah, tetapi masuk dalam babat. Maka terhitung babat Sokaraja. Jere gue Sokaraja gue demian kadipaten. Nggone nang Sokaraja Kulon, ngarep kantor polisi ngalor. Puing-puingnya masih ada.
Sampai hari ini kalau kita mau menelisik aliran sungai kecil atau kalen, bahasa Sokarajane kalen, mengalir dari Wahelan sampai ke depan Warudoyo. Itu masih ada kalau kita mau menelisik. Jadi Sokarja itu kadipaten. Kita telusuri cerita-cerita orang-orang tua. Tetapi saya cari arsip, itu yang ketemu itu hanya pada tahun 18 ya 30, 18, 25 dan sebagainya. Nah, sehingga Bapak Sokarja ini sampai cerita-cerita singana apa jenenge Blabur Banyumas begitu ya. Diceritakan iki ya. Blabur Banyumas, banjir Kali Serayu, pitung dina pitung bengi, jare kayu gue. Tapi akhirnya disatakan nang Adipati Sokaraja. Maka siapa itu Adipati Sokaraja? Ada satu nama sampai hari ini belum bisa terkuak. Apa itu nama orang? Apa itu nama tempat sebelum Sokaraja? Ana sing ngomaken kowe Adipati Kace, angger Adipati ya wong. Ana ngomaken Adipati tapi nang Kace. Jadi Kace kowe jeneng desa atau jeneng kadipaten. Sekali lagi sampai hari ini belum terkuak, tapi itu tercatat bahwa Adipati Kace itu adalah orang yang mengeringkan Sungai Serayu di kala banjir bandang. Kita telusuri dengan arsip yang ada di arsip Banyumas dengan mendatangkan beberapa orang yang ngerti sejarah gitu. Banjir itu ternyata terjadi pada tahun 1800 sekian. Jadi urung suwe banget. Ya 200 tahun lebih lah itu nanya. Kalau cerita sejarah ya urung suwe banget. Singkatnya Adipati terakhir itu adalah namanya Raden Kunjung. Berkaitan dengan budaya, kenang apa sih Sokaraja gue kok jadi anak budaya kayaknya kok dewek gambar lukisan ya dewek mau indi terkenal ngana-ngana ya lukisan Sokaraja khas Sokaraja, ada batik ya khas Sokaraja, ada soto ya khas Sokaraja, geduk ya khas Sokaraja, sing ngurungana wong ayu khas Sokaraja. Anak. Urung tahu kerungu maksudnya lo kan gitu. Mengapa begitu? Di setiap pusat pemerintahan pasti di situ ada kebudayaan. Itu pasti. Karena budaya itu timbul dari Mas Bela ya aja dek lah. Lah gitu. Jadi masjen itu budaya itu adalah cipta rasa karsa gitu ya. Cipta rasa karsa. Maka dikala orang-orang itu masih nomaden, itu belum ada budaya. Masih sendiri-sendiri, tanah ya ora duwe, pindah manah. Semenjak menungsa itu mengumpul jadi satu, menetap, maka itu ada sebuah tanah yang diduduki, wonge ana, tanahe ana, terus aturane ana, maka itulah timbul sebuah negara atau desa. Ini menurut Bril Absor mengambil dari Ibnu Khaldun. Maka terjadinya budaya ini karena ada negara atau ada desa.
Dan akhirnya anak Kadipaten Sokaraja maka timbul sebuah budaya. Di pusat pemerintahan biasanya ke anak pelukisnya, anak tukang dongenge, tukang ceritane, anak kesenian tabuhan, anak karena itu pemerintah masa dulu itu pakainya batik, maka ada kesenian batik. Maka budaya itu ada budaya, ada seni budaya. Jangan keliru ya. Ana budaya, ana seni budaya. Seni budaya yaitu ya lukisan, lengger, lesung. Budaya sendiri itu apa? Budaya sendiri itu adalah pekerti atau laku. Itulah budaya. Maka budaya Indonesia itu tercakup pada Pancasila. Semuanya itu sudah tercakup. Itu namanya budaya Indonesia. Nah, sebab dene Sokaraja juga anak pemerintahan Kadipaten, maka timbul nang kono anak seniman tukang gambar, saksinya tukang foto lah gitulah ya. Nah, merembet. Karena Kadipaten itu adalah pusat pemerintahan zaman dulu itu memakai bebek, memakai ikat, maka timbul di situ adalah batik. Maka di Sokaraja itu batik itu ada di Sokaraja Kulon, di Sokaraja Tengah, dulu itu di Jalur. Maka batik di Sokaraja ini ada beberapa etnis. Satu batik Sokaraja, dua batik Kedondong, tiga batik Pejaten. Dulu itu ada sendiri-sendiri. Maka pusat kesenian di Sokaraja dulu itu ada di Pejaten. Anak wayang wong, anak ketoprak. Karena pusat pemerintahan membutuhkan alat-alat, maka di situ ada produksi. Muncullah tukang pandai. Tahu ngerti tukang pandai boleh? Tukang pandai ya. Tukang pandai ke empuk. Ya, empuk. Nah, muncullah produksi sendok ada di Kebutuh, Sokaraja Kulon, Sokaraja Kidul. Modern, muncul pabrik logam. Maka pabrik logam ada di sana. Itu karena ada pemerintahan. Timbullah budaya, timbullah peradaban. Nah, dari situlah maka Sokaraja ini pertama itu adalah dari lukisan, kedua dari batik, ketiga dari kesenian-kesenian. Produksi sudah habis, termakan zaman. Sendoknya kuningan, anget tinggo orang cepat diubah jadi nimbrah dan sebagainya dan sebagainya. Sampai hari ini yang masih utuh itu adalah ada kesenian dua, yaitu seni lukis dan seni batik. Itu masih ada, orangnya masih ada, pelukisnya masih ada, penggemarnya masih ada. Juga batik Singgawe Asiana, Singgolete Asiana, artinya masih berjalan. Dua budaya atau seni budaya ini yang sampai hari ini masih masih berkembang. Nah, dari dua ini nanti bercabang karena menungsa gue butuh mangan. Maka di situ ada makanan khas timbul. Di Sokaraja timbul sroto. Di soto itu kemian cilik nyong, anane karang bangkang, jakulon, sedikit jalur. Nah, terus pengembangan sampai tananan, kemian itu. Terus getuk goreng. Nah, sampai hari ini menjadi ikon. Dari inilah satu itu dari lukisan yang ceritanya itu adalah sampai punya galeri atau ada galeri sepanjang jalan terpanjang di Asia Tenggara. Kedua, batik yang sampai hari ini masih
terkenal menjadi batik Sokaraja. Yang ketiga, soto terkenal sampai ke mancanegara, soto Sokaraja, dan geduk goreng Sokaraja. Inilah semuanya hasil karya dari para seniman-seniman Sokaraja, baik dari seni lukisnya, seni batiknya, seni makanannya, itu semuanya itu dari orang-orang Sokaraja. Kita berkembang, hidup itu berkembang. Sampai hari ini itu ada apa namanya? Gadget apa namanya? Gadget. Ajak keliru. Gadget. Gadget. Oh, gadget. Anak tulisannya AI gitu ya. Ya, ada. Jadi Anak modernisasi. gadget, anak AI. Oh. Itu adalah kembang kehidupan. Tetapi apapun barang yang asli itu adalah tidak akan hilang walaupun ada yang lebih modern. Pada kayak ini pada dua putu, kan sudah putu kayak pada yang ngasih dua anak dua putu. Kan orang gelem ya, putunya diganti putu AI ya. Stet putu-putune, kuwi kan orang gelem. Apa penting bojone ganti gelem? Ora gelem. Maka apapun sedikit apa namanya itu, walaupun sedikit, tetap yang namanya asli itu akan ada penggemarnya. Dalam hal batik, sekarang juga batik tergerus oleh produksi apa namanya pabrikan. Tapi saya masih bertahan sampai hari ini, masih memakai canting tulis dan minyak tanah. Ya nasi itu kok baik, nggak mau bukti nasi yang mangan, saya yang liwat. Ya. Apa itu? Bertahan. Supaya bertahan ada perkembangan-perkembangan. Sing kayak apa namanya itu asli, yaitu membuat. Sing separuh asli ya gawe, tapi aja gawe sing palsu lah ya. Nah, artinya begini, ada produksi yang nggo pameran, gampangannya kayak gue ya. Tapi anak produksi sing nggo mangan. Angger cerita nyong gue mangane setahun gue hasil 2 kali setahun. Pesanan batik siji sekang UMP semenala ya, loro sekang SD. Nah, gue kan setahun garap loro, gue nggak barang setahun, nyedeng orang nyedeng ya gue lah. Maka yang saya simpan itu adalah batik-batik yang saya buat sendiri dengan lukis atau dengan tulis. Ya kadang-kadang menu pameran anger dicek, ngar orang ya anak pesanan. Artinya bahwa kita sebagai, kalau boleh mengatakan seniman begitu, kalau boleh sekali lagi, kalau boleh mengatakan seniman itu tetap harus hidup dengan seninya, jangan sampai mati. Tetapi ya kudu urip, wong urip ya kudu liwet kepriwe caranya. Barangkali itu yang perlu saya berikan supaya kita semuanya ini sebagai orang seni ini tetap mempertahankan keyakinannya, sehingga nanti akan ketemu. Sehingga ketemu kayak Pak Mugo wis ketemu Magrok nangkai Kidul Unsud, nah, itu sudah ketemu, pasarnya di situ. Mengembangkan maning, kadang-kadang anak wong perintah apa yang golek ya gue kena gue tuku rokok kan aja gue lah begalan itu nanya perkembangan. Itulah yang seniman tinggal memilih seni untuk pasar atau pasar untuk seni. Tidak ada yang haram, semuanya halal. Seni untuk pasar ya monggo, pasar untuk seni ya monggo.
Dengan kata lain, seni untuk ekonomi, ekonomi untuk seni. Dua-duanya bisa dijalankan dan bisa berkembang dua-duanya kalau kita itu bertahan, mempertahankan idealisme kita dalam hidup berkesenian. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat inspiratif sekali ya.